Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, sosok samar berdiri di puncak gunung di luar sekte Heng Yue, memakai jubah hitam itu berkibar tanpa angina. Sosok yang hampir sempurna terlihat begitu indah di malam yang gelap. Orang ini, sedikit akrab ketika melihat lebih dekat, melihatnya, itu adalah Jining Suang, mantan kekasih Ye Chen. Malam ini, Jining Suang sedikit berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, Jining Suang seperti peri yang hidup di dunia selama 9 hari tak bernoda. Pada saat ini, tetapi dengan gaun hitam, dia acuh tak acuh yang tak terlukiskan. Seperti pembunuh berdarah dingin. Aku terkejut kamu muncul di sini. Segera, suara terdengar, dan sebelum suara itu jatuh, Ye Chen datang perlahan. Kamu benar-benar ketua sekte Heng Yue. Jining Suang tampak tenang, tetapi cahaya mata yang indah kabur. Ye Chen berkata, kamu datang jauh-jauh, bukankah kamu akan membicarakan ini denganku? Ye Chen tersenyum pada Jining Suang. Karena kamu bosan dengan dunia ini, mengapa kamu harus kembali, atau kamu datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal padaku? Kamu benar. Jining Suang membuka bibirnya sedikit, suaranya ringan dan acuh tak acuh. Dunia yang damai membutuhkan pengorbanan darah. Terus, Ye Chen memandang Jining Suang dengan penuh minat. Aku berharap bisa melihat kedamaian. Jining Suang berbisik, dan berkata untuk alasan ini, aku juga ingin mengorbankan darah, dan juga menanggung penghinaan kuno. Sekarang Jining Suang membuatku merasa sangat aneh. Mata Ye Chen tidak menyipit, dan kata-katanya datar. Entah kenapa, situasi ini membuatku merasa sedih, bukan untuk masa lalu, tapi untuk dunia ini. Kekeruhannya, membuat jalan yang tampaknya mulia ini penuh dengan bekas luka. Jining Suang tidak mengatakan sepatah kata pun. Mungkin sejak ditinggalkan sekte Zeknyang, sudah mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya. Dia bukan lagi wanita suci es dan kemurnian, tetapi orang berdarah dingin. Melihat keheningan Jining Suang, Ye Chen tidak bisa menahan senyum sedikit. Yah, malam ini, aku akan menjadi pemandu gratis dan menunjukkanmu untuk mengunjungi sekte Heng Yue. Di belakangnya, jubah Jining Suang berkibar dan dia mengikuti dengan tidak tergesa-gesa. Bagian belakang matanya tidak lagi kabur seperti sebelumnya, tetapi tidak pernah sejelas sekarang, karena sekarang Jining Suang telah mengikuti jejak Ye Chen. Sekte Heng Yue di tengah malam begitu sunyi sehingga semuanya begitu damai. Ini taman kecil. Ketika berjalan di tangga batu, melewati taman kecil, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berhenti dan melihat taman kecil yang sepi. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, aku diusir dari Zeng yang tahun itu, sudah lama sejak saya menjadi murid Heng Yue, aku tinggal di sini. Ye Chen tersenyum, mengambil langkah lain, dan menginjakkan kaki di tangga batu. Aku akan menceritakan sebuah rahasia, aku telah berada di tanah terlarang sekte Zeng yang pada kompetisi 3 sekte, aku telah melihat jiwa naga kuno sekte Zeng Yang, dan meninggalkan 9 avatar, jadi ketika menghadapimu di pertarungan final, energiku tidak habis-habis, karena 9 avatarku mengirim energi meridian bumi padaku. Kamu curang selama pertarungan kita. Kata-kata Jining Suang hambar dan mengikuti di belakang Ye Chen, tapi ada kilatan kejutan di matanya, jika Ye Chen tidak mengatakannya, tidak akan pernah tahu. Ye Chen berkata, tentu saja ini curang,
kalau tidak aku tidak akan beruntung menang melawanmu. Di depan, Ye Chen terbatuk. Ji Ningsuang berkata, kamu memang lebih baik dariku. Itu tidak penting. Ye Chen mengangkat bahu saat dia berjalan. Tapi aku masih perlu menjelaskan beberapa hal. Kalimat yang waktu itu dikatakan mengajakmu tidur adalah apa yang dikatakan jiwa naga dari Sekte Zeng Yang. Meskipun aku seorang pria, saya masih sangat dapat diandalkan pada saat-saat kritis. Jika kamu mau, aku bisa melepas pakaianku kapan saja. Ji Ningsuang langsung menyela kata-kata Ye Chen, dan nadanya polos dan datar, hampir tanpa emosi. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun dunia ini keruh, itu tidak tertahankan seperti yang kamu pikirkan. Ji Ningsuang terdiam, tetapi bajingan kakek naga berbicara, dan itu diucapkan melalui Ye Chen. Aku ingin mengatakan bahwa tempat itu bagus sebelumnya, tempat yang bagus untuk bercinta. Kakek naga berbisik. Melihat Ye Chen mengabaikannya, kakek naga memandang Ji Ningsuang melalui pandangan Ye Chen. Aku bisa memberitahumu sangat bertanggung jawab, jika kamu punya anak, anakmu dengan Ji Ningsuang akan luar biasa. Aku pikir kau perlu menemukan tempat untuk bertukar perasaan untuk membuat anak. Kamu bisa melakukannya tanpa melepas pakaianmu. Ye Chen dan Ji Ningsuang mengabaikan kata-kata kakek naga. Di sebelah kiri adalah puncak Tianyang, di sebelah kanan adalah puncak Diyang, dan di tengah adalah puncak Renyang. Itu adalah 3 puncak utama gerbang luar Sekte Heng Yue. Ye Chen berdedikasi, tetapi pemandu wisata yang berkualitas. Ye Chen memperkenalkan Ji Ningsuang satu persatu. Ketika aku pertama kali datang ke Heng Yue, tidak satu pun dari 3 puncak utama menginginkanku. Di belakangnya, Ji Ningsuang tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya meliriknya, dan mengikuti jejak Ye Chen lagi. Ye Chen berhenti lagi, menunjuk ke arena pertarungan tidak jauh. Ini tempat yang bagus. Ketika aku pertama kali tiba, aku sangat miskin dan menghasilkan uang lewat pertarungan. Itu paviliun roh. Itu aula perintah. Paviliun pil, kediaman Penatua Sufu, dapat dianggap sebagai ahli alkimia yang mengajariku tentang alkemis. Balai penegakan hukum, kebun roh, paviliun Qiankun. Ye Chen terus berjalan, dan setiap kali pergi, akan memperkenalkan beberapa kepada Ji Ningsuang. Namun, Ji Ningsuang di belakangnya benar-benar seperti ceroboh, diam sepanjang jalan, beberapa hanya mengikuti diam-diam di belakang Ye Chen, dan setiap kali Ye Chen memperkenalkan tempat, dia akan memberikan pandangan diam, seolah-olah dia bisa berada di tempat ini. Lihat sosok Ye Chen. Sepanjang jalan, tidak ada yang lain selain kata-kata Ye Chen. Ye Chen seperti pemandu wisata gratis. Setelah melewati gerbang luar, keduanya datang ke gerbang dalam. Seperti gerbang luar, Ye Chen berdedikasi untuk memainkan peran sebagai pemandu wisata. Ye Chen akan berbicara dan memperkenalkan di mana saja. Selama periode ini, ada juga murid yang rajin duduk di atas batu giok untuk berlatih meditasi, menyaksikan keduanya lewat, dan mau tidak mau menggaruk kepala untuk mengungkapkan kesedihan. Keduanya seperti hantu di tengah malam, yang sedikit menakutkan. Ji Ningsuang akhirnya berbicara, Ye Chen, tidak semua murid dan tetua dari Sekte Zeng yang itu jahat, kata-katanya sangat hambar, nadanya penuh harapan. Bisakah kamu membuat mereka tetap hidup ketika Sekte Zeng yang dihancurkan? Ye Chen berkata, jujur, kamu tidak punya modal untuk bernegosiasi denganku. Namun, aku suka dengan bakatmu, lanjut Ye Chen. Kamu adalah tangan kananku, dan kamu adalah bakat yang tiada taranya,
jadi kamu memiliki hak untuk berbicara, dan aku harus mendengarkan kata-katamu. Terima kasih. Ji Ningsuang menarik napas dalam-dalam. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Ji Ningsuang berkata, apakah kamu membenciku? Ji Ningsuang berhenti sedikit, memperhatikan punggung Ye Chen dengan tenang. Ye Chen berkata, aku tahu kamu akan menanyakan ini, sepertinya aku masih mengenalmu. Dan untuk rahasiaku, kamu tampaknya tidak terlalu peduli, tetapi saat ini, pertanyaanmu tampaknya tidak masuk akal, dan aku sudah memberi kamu jawabannya dalam KPM petisi 3 sekte waktu itu. Tidak ada yang mengenalmu lebih baik dariku. Apa yang harus kamu ingat dan apa yang harus kamu lupakan? Kamu tahu mengapa repot-repot bertanya? Aku tidak pernah membencimu dan lagi kita sekarang bukan musuh, karena kamu ada di pihakku. Ji Ningsuang terdiam lagi, menggigit bibirnya dengan giginya, dan ada ejekan samar di matanya yang indah. Pilih tempat tinggal. Pilih dimanapun yang kau inginkan. Di sini, bagaimanapun, Ye Chen memetik bunga roh dan mengendus aroma bunga dengan keras. Lalu menatap Ji Ningsuang yang diam. Ji Ningsuang berkata, aku akan tinggal di mana tempat kamu tinggal dan kemudian berbalik sedikit ke arah puncak giok. Ku bilang, tidakkah kamu ingin pindah tempat lain? Ye Chen bergegas untuk menindaklanjuti, puncak giok sudah cukup banyak wanita yang tinggal. Ji Ningsuang berkata, beri aku hutan bambu, aku tidak akan mengganggu siapapun, tidak ada yang akan tahu bahwa aku Ji Ningsuang. Aku menemukanmu begitu sadar untuk pertama kalinya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mengikuti. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Ye Chen membawa Ji Ningsuang ke hutan bambu kecil yang tenang dan tenang. Di kedalaman hutan bambu kecil, ada loteng kecil yang indah. Tempat ini tidak buruk, yang terbaik untukmu. Ye Chen melihat sekeliling dan mengatakan sesuatu. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlihatkan diriku, Ji Ningsuang berbisik. Ye Chen berkata, aku tidak mencoba untuk menghalangi kebebasanmu, jadi jangan salah paham. Ye Chen menarik telinganya. Karena kamu di sini, cepat atau lambat kamu harus bertemu mereka, ini hanya masalah waktu. Aku mengerti. Ji Ningsuang menarik napas dalam-dalam, dan ada perasaan yang tidak nyata. Belum lama ini, Ji Ningsuang dan Sekte Heng Yue masih bermusuhan. Hanya beberapa hari kemudian, semuanya berubah. Aku kembalikan tas penyimpananmu. Di sini, Ye Chen telah memasukkan tas penyimpanan. Adapun tas penyimpanan ini, Ye Chen dengan paksa mengambilnya dari Ji Ningsuang waktu itu. Ji Ningsuang berkata, terkejut bahwa kamu akan memberiku begitu banyak pil dan jurus. Ji Ningsuang melirik kedua tas penyimpanan itu, tetapi tidak membuat alasan. Aku butuh kekuatanmu untuk bertarung bersama. Ye Chen tersenyum. Fakta telah menunjukkan bahwa kau dan aku akan mendapatkan hasil yang tidak terduga. Aku yakin kamu akan menjadi tangan kananku yang paling kuat di masa depan, jadi aku ingin kamu menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Ji Ningsuang berkata, apakah kamu tidak takut aku akan lebih kuat darimu dan menjadi musuhmu? Ji Ningsuang mengambil tas penyimpanannya. Ye Chen berkata, jika aku bahkan tidak memiliki kepercayaan diri ini, akankah aku memberimu begitu banyak pil dan teknik jurus? Ye Chen tersenyum pada Ji Ningsuang. Selain itu, aku benar-benar percaya padamu. Ji Ningsuang berkata, aku mulai mengerti mengapa kamu memiliki prestasi dan kekuatan seperti itu hanya dalam 1 tahun. Ji Ningsuang menarik napas dalam-dalam.
Kamu memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang seharusnya dimiliki seorang kaisar. Jarang mendengarmu memujiku. Ye Chen tersenyum, tapi aku memberikan rahasiaku. Aku harap kamu mengintensifkan kultivasimu, karena sebagai tubuh roh mistik, banyak orang akan mengincarmu dan kau akan sangat menderita. Memahami. Jika tidak apa-apa, kamu bisa tidur nyenyak. Ye Chen berkata, berbalik, apapun yang kamu butuhkan, katakan padaku, kamu dapat mengambil tempat ini sebagai rumah atau memperlakukanku sebagai orang yang dicintai. Mendengar kata ini, Ji Ningsuang tersenyum entah kenapa, dan Ye Chen memberinya kehangatan yang telah lama hilang pada saat ini. Segera, mata kecantikannya yang kabur kembali ke ketidakpedulian, dan Ji Ningsuang melirik ke sisi timur, gadis kecil, bersembunyi begitu lama, keluar. Hihihi. Segera, suara berbisik, dan bayangan kecil keluar seperti peri kecil, polos yaitu adalah Xian. Kamu murid Ye Chen. Ji Ningsuang melirik Xian, dan ada banyak kejutan di matanya, terutama ketika melihat dua mata Xian, menjadi terkejut. Xian mengangguk dengan tergesa-gesa, memberi hormat, murid ini melihat istri guru, matanya yang besar melengkung menjadi bentuk bulan sabit. Ji Ningsuang berkata, jangan panggil aku seperti itu di masa depan. Ji Ningsuang terhuyung-huyung oleh kekuatan mata Xian. Kenapa tidak? Xian mengedipkan matanya lebar-lebar. Anda adalah wanita pertama yang dibawa oleh guruku ke sini. Gadis kecil, mari bicara baik-baik, sihirmu tidak berguna bagiku, hati-hati itu bisa menjadi bumerang bagimu. Istri yang dibawa oleh guru benar-benar luar biasa. Xian menggosok matanya lebar-lebar. Bahkan guru sedikit terpengaruh ilusiku. Tubuh roh mistik legendaris itu benar-benar tidak sesederhana itu. Ji Ningsuang berkata, kembalilah dan istirahat. Ji Ningsuang meluap dengan sedikit kekuatan misterius, terbang ke tubuh Xian, dan membantunya untuk menghaluskan serangan balik ilusi. Xian dengan enggan menjawab, dan menggerakkan langkahnya ke arah luar. Tanpa diduga, setelah 4 atau 5 kaki, Xian tiba-tiba tersenyum dan berbalik tiba-tiba, dan kemudian serangan pedang menusuk Ji Ningsuang, dan kekuatannya sangat sombong. Di sini, Ji Ningsuang masih santai. Namun, tepat ketika ujung pedang Xian hanya berjarak 3 inci darinya, Ji Ningsuang dengan lembut mengangkat tangannya, dan dengan luar biasa mencengkeram pedang dengan jari-jarinya, dan kemudian menjentikkan dengan satu jari, mengguncang Xian ke tanah. Xian berteriak, sampai dia jatuh, Xian tidak bisa membantu tetapi melangkah mundur selama 4 atau 5 langkah, kemudian Ji Ningsuang telah muncul di depannya, dan memukul Xian dengan satu jari. Melihat Ji Ningsuang di depannya, Xian memiliki frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gadis kecil, bisakah kamu kembali beristirahat sekarang? Mendengar bahwa tubuh Xian sedikit gemetar, ketika membuka matanya, sepertinya tidak ada yang terjadi. Ji Ningsuang masih duduk di sana, tidak melakukan apapun. Semuanya ilusi. Warna yang tidak bisa dipercaya muncul di mata Xian. Selama ini Xian selalu bangga dengan ilusinya, tetapi terkena ilusi dari Ji Ningsuang. Guru, Xian melakukannya tidak ingin benar-benar menyerangmu. Setelah shock, Xian menundukkan kepalanya memberi hormat, seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan kesalahan. Aku tidak menyalahkanmu. Ji Ningsuang berbisik, selain itu, jangan panggil aku guru lagi, aku bukan gurumu. Gadis kecil itu mengangguk lagi, menggerakkan mulutnya, dan berbalik untuk berjalan keluar. Keluar dari hutan bambu kecil,
Xian melihat Ye Chen duduk di atas batu tidak jauh dari sana sambil minum. Guru, apa kau tahu apa yang terjadi? Jangan meremehkan gurumu. Ye Chen tersenyum, aku bisa merasakan keberadaanmu, dan aku secara alami bisa merasakannya. Alasannya aku diam saja dengan keberadaanmu, aku benar-benar ingin membuatmu menderita, jika tidak, kamu sangat sulit untuk memahami apa yang ada yang lebih kuat di luar sana. Ternyata ini adalah niat sebenarnya dari guru. Xian menundukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya. Tapi kakak perempuan itu benar-benar luar biasa. Dia adalah tubuh roh mistik langka selama ribuan tahun. Legenda yang tak terkalahkan sebenarnya sangat sederhana. Ye Chen dengan lembut menyentuh kepala kecil Xian dan tertawa, legenda yang tak terkalahkan tidak ditargetkan. Garis keturunan dan kesadaran sucinya semuanya telah terbangun, dan bahkan hari ini, bahkan jika aku ingin mengalahkannya sepenuhnya, dia juga perlu membayar harga darah. Jadi ilusinya, itu juru ilusi kuat. Ye Chen tersenyum sedikit. Yang lebih kuat dari matamu adalah teknik ini bisa dilakukan kapan saja. Itu dapat menyeret orang ke dalam ilusi, dan kerugiannya adalah jiwa. Konsumsi daya terlalu besar, dan begitu terdeteksi, serangan balik yang dideritanya akan berlipat ganda. Xian mengerti. Gadis kecil itu menghela nafas lega, aku ingin melampaui guru, aku harus melampaui kakak Jining Suang terlebih dahulu. Tidak salah bagimu untuk mengerti seperti ini. Ye Chen mengangkat bahu sambil tersenyum, kamu harus berjuang dengan mantap, dan pencapaian masa depanmu seharusnya berada di atasku dan Jining Suang. Oke, Xian mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan pergi. Setelah Xian pergi, Ye Chen minum minuman dari kendi, dan dia juga melompat dari batu, memandangi hutan bambu kecil, dan tertawa, jika kamu punya waktu, aku tidak tahu apakah kamu bisa menjadi gurunya. Mengapa aku perlu melatihnya? Dengan bakatnya, kamu bisa membantunya sampai darahnya terbangun. Ada suara dari Jining Suang di hutan bambu kecil. Kamu tahu lebih baik dari siapapun. Yang benar-benar kurang darinya bukanlah panduan. Ini adalah keuletan latihan. Dibandingkan dengannya, ketekunan Hua dengan darah keras suci benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangkal ini. Ye Chen tersenyum, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat hutan bambu kecil, matanya tertuju pada Hua yang masih menari liar dengan tongkat besi, dan dia penuh sihir. Sepasang mata, seperti Jin Mang, tampaknya memiliki semburan api, dan nafas keganasan menakutkan. Kalau tidak, kamu bisa menerimanya sebagai murid. Ye Chen melihatnya, dan tiba-tiba pikiran aneh seperti itu muncul di hatinya. Iya, yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa Jining Suang setuju untuk menjadi guru Hua tanpa berpikir. Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, kakek naga terdengar, kamu dan Jining Suang bodoh. Kamu pemilik tubuh kuno mengajari Xian pemilik tubuh spiritual, Jining Suang pemilik tubuh roh misterius untuk mengajarkan Hua darah keras suci, sungguh kombinasi yang berdarah. Mengapa? Apakah punya pendapat? Ye Chen mengangkat alis. Tentu saja aku punya pendapat, kalian orang yang salah. Kakek naga berbisik, dengarkan aku, Jining Suang pemilik tubuh roh mistik untuk mengajar Xian pemilik tubuh spiritual, kamu untuk mengajar Hua darah Raja Kera, ini adalah pasangan yang sempurna. Adalah pasangan yang sempurna. Adalah